misalkan kita bicara tentang aturan wajib dari Allah, itu kan sebenarnya pasti punya manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Itu aturan wajib. Ada juga aturan-aturan yang katakanlah sudah disunahkan Nabi, karena sunnah itu ya mungkin bahasa kita bisa jadi ya dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan kan nggak berdosa kan gitu. Tapi sebenarnya banyak sunnah-sunnah yang justru malah sangat baik untuk kita kerjakan di luar pembahasan fikih tadi itu. Ya kerjakan saja. Contoh mungkin pakai wangi-wangian, misalkan itu kan sunnah tuh, sunnah secara hukum ya. Tapi ada juga ada sunnah-sunnah yang lain yang Nabi perintahkan kita, bahkan itu hukumnya bisa jatuh wajib. Ya, jadi wajib dari Allah itu kita kerjakan dan sunnahnya Nabi itu dikerjakan. Selesai sebenarnya banyak masalah kita zaman sekarang ini. Ya, jadi dalam urusan makanan juga tidak perlu berlebihan. Apalagi kita sudah paham kok. Ya, saya berkali-kali tanya, kita udah tahu, misalkan kita bicara satu piring nasi goreng. Nasi goreng yang dimakan seseorang itu baru sekalian ya. Bukan saya mengatakan itu tidak halal ya, kalau dibeli dengan harta yang halal pasti halal. Tapi masalahnya kalau Anda diberikan satu piring nasi goreng misalkan dibandingkan dengan satu piring yang isinya misalkan sayur-sayuran, buah-buahan ya. Atau mungkin gampangnya pecel lah, atau mungkin karedok lah. Kalau kita paham tentang apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan di lidah kita, maka Masya Allah kita akan pilih karedok. Kenapa? Masih ada vitaminnya, masih ada mineralnya, masih ada enzimnya, masih ada seratnya. Kan gitu. Dibandingkan dengan nasi goreng tadi. Berarti nggak boleh makan nasi goreng. Yang melarang siapa? Ya ada yang melarang. Ya, cuma pilihan kan hidup. Sama juga saya katakan tadi, begini kan nggak enak segala macam. Sama. Kalau nggak dipaksain sebagaimana kewajiban kita tadi, nggak bakal juga kita mampu melakukannya. Sebagaimana sering saya sampaikan, orang yang nggak pernah maksain sholat tahajud, sampai mati juga dia nggak bakal tahajud. Orang yang katakanlah nggak mau maksain, misalkan saya juga nggak suka pare. Saya nggak suka pare. Tapi ketika ketidaksukaan kita itu Allah ciptakan dalam perasaan kita, biasanya ada sesuatu di situ. Ya. Nggak suka pare lah, nggak suka pahitan lah, atau mungkin nggak suka sayur-sayuran atau segala macam. Tapi ketika kita memaksakan diri kita, akhirnya, ini ternyata saya perlukan. Kalau sudah jatuh pada apa yang kita perlukan, ya, maka aman kita. Kita makan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Ya, orang-orang mungkin kalau Anda yang pernah ikut gym, mereka nyebutnya kalori defisit. Islam kan sudah ada kalori defisitnya. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara, kan kalori defisit. Jadi kebutuhan sehari kita misalkan orang dewasa 2000 sampai 2200 kalori misalkan didefisitkan katakanlah 1500. Nah itu kan sebenarnya sudah masuk konsep dari apa yang Nabi SAW ceritakan atau sabdakan itu. Cuman kadang-kadang kita nih nggak yakin dengan Islamnya, nggak yakin dengan sabda Nabinya. Ya, yakinnya dengan riset dulu. Nah, itulah hasil dari pendidikan Barat yang kita telan selama ini. Ya, sebagaimana mungkin. Ya, sering saya sampaikan berulang-ulang. Nabi itu bahkan menjelaskan pengobatan itu asyifa atau bukan pengobatan. Kesembuhan itu ada 3. Asyifa fi salasatin syarbatil asal kata Nabi. Minum madu wa syartahtil mihjam. Ya, berbekam kata Nabi. Ya, dan ketiganya itu K. Itu kan hadis sahih. Lalu kenapa ragu misalkan tentang bekam? Kenapa nggak mau berbekam? Nggak ada ini, nggak ada riset. Ini perintah dapatnya di langit waktu Isra Mi'raj. Ya kenapa nggak yakin gitu loh? Kalau ada riset nggak? Ya sudahlah kalau ngomongnya gitu. Kalau Barat nggak ada ngasih penelitian, kita nggak percaya. Nah nggak gitu konsep Islam, nggak gitu konsep iman. Ya, kalau dunia Barat katakanlah nggak memberikan argumentasinya, kita belum percaya lah. Gimana ceritanya? Sering orang tanya, minum madu tuh bikin diabetes. Iya, kalau madunya madu-maduan. Gak ada ceritanya orang minum madu tuh kena diabetes. Orang diabetes tuh gara-gara apa? Kebanyakan tepung, kebanyakan nasi putih, kebanyakan karbo-karbo yang tidak sehat tadi. Begitu. Ya, jadi kuncinya apa untuk kita menjaga di saat seperti sekarang ini? Ya perbanyaklah produk-produk non olahan yang masih alami, yang masih fresh, yang masih belum banyak dimasukkan di situ tambahan-tambahan bahan-bahan kimia atau pengolahan di sana. Ya, dan semakin alami dia semakin bagus. Contoh misalkan buahan, saya sampaikan, misalkan buahan itu paling bagus kapan ya? Kita konsumsinya waktu dipetik, cuma kan pohonnya nggak ada. Kita nggak punya pohon. Ya udah, petik aja, kan beli buah di pasar, dilindungi sama Allah,
dengan kulitnya. Maka ketika kulit dibuka langsung dimakan. Dan semua bagian kulit buah itu sebagian besar itu memiliki kandungan yang bermanfaat buat sekalian. Hatta itu kulit jeruk ya, kulit jeruk itu kan banyak sekali manfaatnya. Kulit jeruk, saya nggak tahu kulit durian, tapi saya yakin pasti ada manfaatnya. Sampai kenapa jadi hikmahnya, kenapa Allah lindungi durian itu ya dengan duri-duri gitu kan. Pasti ada sesuatu. Cuma saya belum baca ya, tapi pasti saya akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Pasti ada sesuatu yang luar biasa di situ yang sudah Allah benamkan di situ. Ya, sebagaimana air kelapa yang penuh dengan asam amino, ya, mineral-mineral yang sangat baik untuk tubuh kita, baik air kelapa tua atau air kelapa muda yang subhanallah, masya Allah, tabarakallah, dilindungi oleh Allah dengan diciptakannya serabut atau serat kelapa tadi, bahkan diciptakan lagi batok kelapa. Ya, sayangnya manusianya pengen rasa, akhirnya apa? Santannya diambil, dipanaskan, rusaklah lemaknya. Padahal kalau minum santannya saja, itu Masya Allah sangat baik untuk jantung. Kalau makan kelapanya saja, sekalian kelapa itu kalau dimakan sehat ya. Kelapa yang buat kita parut itu Masya Allah. Itu seratnya tinggi sekali itu. Ya, banyak orang bilang kalau minum itu nanti cacingan segala macam, itu kan cerita dari mana itu? Nggak ada ceritanya. Karena memang cacingan ya di dalam perut kita juga ada cacing sebenarnya, cacing-cacing komensal. Ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dapat gambarannya Lurus sekalian ya, dari apa yang saya sampaikan ini, dan mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menerapkan itu semua, karena agama kita ini sudah sangat sempurna. Tidak mungkin Allah menurunkan agama ini ya kepada Nabi Muhammad SAW ya, untuk diajarkan kepada kita semua kalau tidak ada perangkat untuk menjalani hidup ini. Artinya apa? Kita sering bicara tentang tentang politik, tentang ekonomi yang semua ada dalam Islam. Masa sih urusan kesehatan nggak diatur? Ya, coba kita pikir baik-baik. Sehingga inilah saatnya kita kembali ke konsep-konsep Al-Quran dan petunjuk-petunjuk Nabi SAW yang itu pasti sempurna. Sebagaimana yang Allah sudah jelaskan kepada kita, bahkan diwahyukan kepada Nabi SAW ya, ketika haji wada yang berbunyi auzubillahi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Sudah kami sempurnakan agama ini. Tinggal ambil di sana ya kebaikan-kebaikannya dan kita terapkan kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab.